Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Vivi Dwi Rukmana, NIM B100-170-109, Mega Tantias Pratiwi, B100-170-111, dan Elsa Dasiva Putri, B100-170-141, akan mempresentasikan tentang PT Indofood Sukses Makmur. Definisi perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan. PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini telah mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi Total Food Solution Company. Misi, yang pertama, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk menghasilkan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Yang keenam, untuk terus meningkatkan stakeholder value. Selanjutnya, analisis eksternal mikro. Peluang. Yang pertama, pola konsumsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap makanan instan yang tinggi. 2. Naiknya permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh naiknya harga makanan pokok. 3. Ekspansi global. 4. Mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Ancaman. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. 2. Ketersediaan kredit yang rendah di pasar akibat krisis keuangan global untuk membiayai ekspansi di luar negeri. 3. Ketergantungan yang tinggi dengan supplier bahan baku gandum, maka apabila cuaca buruk ketersediaan gandum pun menurun. Analisis internal pada sektor manajemen dan SDM. Kekuatan. Yang pertama yaitu menggunakan strategi intensif. Kedua, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Kelemahan. 1. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu sektor pemasaran. Kekuatan, memiliki peningkatan pangsa pasar, kualitas produk dan layanan baik dan harga sesuai. Kelemahannya, pendistribusian produk masih terdapat keterlambatan. Sektor keuangan. Kelebihan. 1. Memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, kinerja keuangan positif dan posisi keuangan terjaga dan sehat. Kelemahan, rasio solvabilitas tidak mencukupi penjaminan hutang yang diberikan kreditor. Sektor produksi dan operasi. Kelebihan, memiliki perlengkapan fasilitas sesuai dengan SOP. Telah lolos dalam uji kelayakan berbisnis. Dan kelemahan 1. Keterlambatan pasokan bahan baku. Sektor R&D. Kelebihan 1. Merambah ke pasar luar negeri. 2. Memiliki divisi R&D internal. Kelemahan 1. Resiko terhadap pencurian data dan tidak menghemat biaya. Sektor SIM. Kelebihan 1. Dapat mengevaluasi kelemahan sistem PT Indofood. 2. Sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi kerja. Kelemahan, kurang tersedia tenaga terlatih dalam pengimplementasian sistem informasi. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Cita rasa khas Indonesia. 2. Memiliki banyak anak perusahaan. 3. Banyak penghargaan dan reward yang didapat. 4. Telah merambah pasar luar negeri. 5. Memiliki divisi R&D internal. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan. 2. Permintaan pasar yang belum terpenuhi. 3. Besarnya biaya pemasaran yang digunakan. 4. Ketersediaan bahan baku yang belum terpenuhi. 3. Opportunities atau peluang. 1. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat. 2. Segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan. 3. Memanfaatkan e-bisnis. 4. Melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan yang terakhir, threats
atau ancaman. 1. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. 2. Tidak fokus terhadap satu jenis produk. 3. Terus dihadapi dengan pesaing baru dengan jenis produk yang sama. 4. Adanya kompetitor sejenis yang cukup banyak. Analisis Boston Consulting Group PT Indofood. Yang pertama yaitu question, di mana analisis PT Indofood sukses makmur pada kuadran ini tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah, dan di Indonesia untuk produk mie instan yaitu Indomie tidak bersaing dalam industri yang pertumbuhannya pesat. Dilihat bahwa Indomie yang dikeluarkan PT Indofood sukses makmur merupakan market leader mie instan di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Yang kedua yaitu STAR. Pada analisis ini, perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba, di mana mempunyai pangsa pasar yang tinggi, di mana produk yang dikeluarkan PT Indofood sukses makmur digemari oleh semua kalangan, sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Selanjutnya yaitu cash flow. Pada kuadran ini, PT Indofood sukses makmur memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi tetapi bersaing dalam pertumbuhan pasar industri yang lambat. Sehingga PT Indofood sukses makmur menghasilkan pendapatan yang dapat diperas seperti susu sapi, di mana dapat dilihat dari PT Indofood sukses makmur yang memiliki anak perusahaan dan memproduksi berbagai macam produk makanan. Yang terakhir, DOP. Pada kuadran ini, PT Indofood sukses makmur tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah, namun dilihat saat ini PT Indofood sukses makmur bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wings Food. Alternatif strategi. Yang pertama yaitu letak posisi dan alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. PT Indofood terletak pada kuadran 1, yaitu pertumbuhan internal, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan merger. Karena nilai daya saing internal lebih dari 3, dan nilai kondisi lingkungan eksternal juga lebih dari 3, yang menunjuk pada kuadran 1 atau kuat. Sedangkan pada matriks grand strategi, PT Indofood memasuki kuadran 1, karena memiliki pertumbuhan pasar dan daya saing yang tinggi. Dengan alternatif strategi sebagai berikut, yaitu market development, market penetration, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration, dan related diversification. Strategi yang dipilih ada 3, yaitu yang pertama, diferensiasi produk kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, sejuk, aman nyaman, menyenangkan, karyawan yang ramah, terampil, berwawasan, dan mampu mewujudkan dalam keseharian sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu diferensiasi kualitas pelayanan kreativitas yang tinggi, mengharmonisasikan unsur-unsur marketing mix. Lalu diferensiasi citra. Citra identik dengan atribut adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang tepat dari elemen pencitraan yang menciptakan citra sebuah merek. Proses pencitraan harus membangun, memaksimalkan, memanfaatkan, dan mengeksploitasikan kekuatan dan kelemahan setiap elemen citra untuk memastikan bahwa merek itu memiliki prospek yang baik secara terus-menerus.